Jangan bersangka buruk dengan Allah. Antum kalau sampaikan hajat apapun Allah dengar. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berseru, hai Muhammad, sampaikan kepada seluruh umatmu, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan, pasti aku kasih. Minta apa saja aku kasih. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, maksudnya tidak mau berdoa, dari menyembahku, maksudnya merendah, tunduk, memohon, merengek sama Allah, maka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita dengan sangat tegas kalau Allah akan memperkenankan doa. Juga dalam sabda Nabi SAW, ad-doa huwal ibadah, doa itu adalah inti ibadah. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, yang dimaksud dengan doa itu adalah ibadah, artinya bagaimana seseorang menggantungkan seluruh nasibnya, kebutuhannya, apapun hajatnya kepada Sang Pencipta Allah, dan dia tidak boleh lalai sedikit pun. Sebagaimana Allah sudah mengaturkan, mau nggak mau, kalau dia sebagai seorang muslim, ada namanya doa mau tidur, doa bangun tidur, doa mau makan, doa habis makan, doa mau masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau berhubungan biologis, mau apa saja, doanya banyak. Allah SWT sudah siapkan agar dalam setiap keadaannya dia selalu bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman tidak mau berdoa, maka justru mengundang murkahnya Allah. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Allah marah, kata Nabi SAW, Allah murka dengan orang yang tidak berdoa kepadanya. Itu dalam riwayat lain dikatakan, atau dalam naskah yang atau tulisan yang lain, barang siapa yang tidak berdoa maka Allah akan marah padanya. Jadi subhanallah, ada seorang penyair berkata, teman-teman sekalian, jangan kau minta sama manusia, karena kalau kau minta padanya dia akan marah. Kalau kita minta sama manusia sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali, 10 kali, dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah kalau kita nggak minta justru dia marah. Allah SWT murka, menganggap orang itu sombong, padahal dia butuh dengan Tuhannya. Sebagian ulama karena mengamalkan hadis ini sampai-sampai kepada hal yang kecil pun mereka minta kepada Allah. Seperti pada saat mereka mau keluar ke satu tempat tujuan, maka mereka berharap dimudahkan perjalanannya. Mereka berharap bisa menemui target yang dia inginkan, baik ketemu orang kah, membeli barang kah, apa saja, ingin makan makanan tertentu, maka dia dapatkan semua. Sampai kepada hal-hal yang kecil pun semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga doa ini kalau Bapak Ibu lakukan, dia menjadi satu perbuatan yang sangat mulia dan besar sekali pahalanya. Di dalam hadis Tirmidzi juga dikatakan, kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah melebihi doa. Lebih dalam kita masuk teman-teman ke bahasan doa. Ini tadi baru definisinya, gambaran tentang apa itu doa. Kita ada poin sebenarnya saya susun di sebuah tulisan saya, insya Allah terbit dalam bentuk buku dalam waktu dekat, judulnya Dahsyatnya Doa seperti ini. Ada barang muhasabah dulu. Yang paling pertama teman-teman, kita harus pahami poin penting dalam doa juga. Doa itu adalah ibadah. Maksudnya kita melihat hasilnya sudah dapat atau belum dapat, maka dia adalah ibadah. Dalam arti kata, kita tetap akan dapat pahalanya pada hari kiamat, kalaupun kita tidak dapat di dunia, tapi dia dicatat pahala. Yang kedua, doa yang dipanjatkan selama memenuhi syarat, nanti kita sebutkan syarat-syaratnya. Selama memenuhi syarat maka pasti diterima. Hanya saja ada tahapan pemberian. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun di muka bumi yang berdoa pada Allah kecuali Allah akan menjawabnya, tetapi melalui salah dari 3 tahapan. Yang pertama, Allah beri langsung di dunia permintaannya. Misal dia mengatakan, ya Allah sembuhin saya, lalu dia ketemu sama seseorang, orang itu
dokter misalnya, atau misal kalau ada yang bertanya begini, Ustaz, dari mana saya bisa tahu kalau doa saya diijabah sama Allah? Maka jawaban saya adalah datang dalam bentuk sinyal. Misal kita berdoa di sholat tahajud, ya Allah terimalah, sembuhkanlah penyakit saya misalnya. Ya Allah mudahkanlah rezeki buat saya, mudahkanlah jodoh, mudahkanlah pekerjaan. Misal, dari mana kita tahu doa kita diijabah? Perhatikan contohnya, kata ulama adalah kalau kita bilang ya Allah sembuhin penyakit saya, lalu Allah sudah ijabah doa itu. Besok misalnya kalau kita sholat malam tadi malam minta, besok kita ketemu dengan seseorang tamu datang ke rumah, atau ada teman kantor yang kita ketemu, atau partner bisnis, atau tetangga, ngobrol-ngobrol secara umum, terus tiba-tiba masuklah pembicaraan kepada penyakit kita. Lalu dia bilang, setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Lalu kemudian kita pergi ke dokter tersebut, konsultasi cocok, resepnya cocok, sembuh. Kira-kira pertanyaan saya teman-teman, dokterkah yang sembuhkan kita? Tentu bukan. Kenapa? Dokter pun kalau di resep cuma tulis semoga lekas sembuh, ya? Enggak ada dokter tulis pasti sembuh. Pasti resepnya semoga lekas sembuh. Itu saja. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjawab permintaan kita dengan cara seperti itu. Misal, ya Allah mudahin rezeki buat saya. Tiba-tiba besok ada yang tawarin mobil, dia mau jual mobilnya, kita nggak ada duit mau beli mobil. Jangan buru-buru batalin. Siapa yang gerakin orang ini? Kenapa dia datang ke kita? Kok tiba-tiba tawarin ke saya? Baik, tunggu sebentar, coba saya telepon teman-teman saya yang lain, mungkin ada yang mau misalnya. Lalu mungkin dari situ teman-teman kita memberikan kita uang. Orang mengatakan minta jodoh, berapa banyak orang yang menawarkan diri kepadanya, berapa banyak orang yang menawarkan anaknya. Tinggal dia menangkap sinyal itu. Doa Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat, dan dia akan beri kepada kita. Atau yang kedua, kata Nabi SAW, jadi tidak ada seorang muslim pun berdoa di muka bumi kecuali diterima doanya hanya melalui 3 tahapan. Yang pertama, Allah kasih langsung kayak tadi. Yang kedua, dihilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada seorang hamba misal berkata, ya Allah sembuhkan anakku, anaknya sakit, lalu dia berdoa selama 10 tahun dan ternyata menurut dia anaknya belum sembuh, maka kalau dia mengira bahwasanya doanya belum diijabah, kata Ibnu Qayyim itu kekeliruan yang sangat besar. Karena kalau dia tidak berdoa selama 10 tahun, pastikan anaknya lebih parah daripada itu. Berarti doanya sudah diijabah. Dan terlalu banyak doa-doa kita yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan setiap hari dan menghilangkan masalah kita. Contoh misal, bukankah tiap hari kita lapar teman-teman sekalian? Lapar nggak tiap hari? Lapar. Kita cuma ucapkan begini, lapar ya. Tiba-tiba makan tuh. Kita tinggal masuk rumah makan, beli, pulang ke rumah makan, minta sama teman dikasih. Kalau tidak makan, tidak mungkin kita hidup sampai sekarang. Kita haus, masalah itu. Tapi kita bilang haus ya, tiba-tiba kita tinggal cari minum. Dapat, berapa tahun kita hidup sekarang? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, minum terus tuh. Dan itu kebutuhan tiap hari. Hanya ucapin haus, dikasih. Ngantuk, tinggal tergeletak, tidur, diijabah sama Allah. Yang Allah belum kasih teman-teman sebagian kecil dari permintaan kita. Kalau kita kumpulkan semua permintaan kita dalam keseharian, yang Allah belum kasih cuma sebagian kecil, dan itu pun ada sebabnya. Nanti kita jelaskan itu. Tapi umumnya permintaan kita itu Allah kabulkan. Dan yang paling banyak di sini, kalau bukan diberikan langsung, Allah SWT hilangkan musibah yang akan menimpa dia. Tahapan yang ketiga, disimpankan untuknya yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Di dalam sebuah riwayat yang lain, baginda Nabi SAW bersabda, kalau atau akan datang nanti hamba-hamba pada hari kiamat, dikasih pahala oleh malaikat bergunung-gunung, banyak sekali, dan mereka tidak pernah tahu ini pahala perbuat dari amal apa. Mereka berkata, kata Nabi SAW, dari mana pahala ini? Perasaan kami nggak pernah lakukan ini. Kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang kalian ungkapkan di dunia, belum kalian terima jawabannya di dunia. Maka kata Nabi SAW, pada saat itu semua mereka berharap doa-doa yang mereka pernah panjatkan di dunia tidak dikasih di dunia, tapi mereka terima dalam bentuk pahala di hari kiamat yang meninggikan derajatnya di surga. Jadi nggak ada yang sia-sia. Allah subhanahu wa ta'ala berikan langsung, atau dihilangkan musibah yang akan menimpa dia, atau disimpankan dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Lalu kenapa tidak mau berdoa?
Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala menelambatkan doa kita di dunia, itu karena Allah maha pengasih, lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Mungkin kalau kita dikasih di dunia kecil, maka Allah simpankan ya. Ibaratnya seperti bila anak anda meminta diizinkan untuk bertemu sama temannya. Contoh misal ada anak kita minta beli sesuatu, lalu kita mengatakan sudahlah nanti ayah atau ibu belikan. Kita mungkin di benak kita ingin membeli sesuatu yang besar buat dia, tapi bagi dia merengek minta sekarang. Kalau sekarang mungkin kita hanya bisa belikan sesuatu yang kecil, tapi kalau dia sabar 3 hari 4 hari ke depan, kita akan bisa belikan yang lebih besar. Kata para ulama, ibaratnya seperti itu. Kita kalau merengek sama Allah, belum dikasih, Allah lebih tahu. Allah sengaja menyimpankan untuk kita sesuatu yang lebih besar. Begitu juga pada saat kita merengek minta supaya diberikan sesuatu, lalu Allah tidak kasih. Allah bukan tidak dengar, karena Allah maha mendengar. Dan Allah janji tadi dalam surah Ghafir ayat 60, Allah pasti ijabah. Lalu seperti apa memahaminya? Kata para ulama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan masalah-masalah dia. Seperti misalnya kalau anak kita sedang minta berteman sama seseorang, ada temannya, kita tahu anak temannya ini narkotika, pemabuk, pezina. Anak kita nggak tahu, lalu dia pamit, ayah, ibu, saya mau berteman sama dia, saya mau jalan malam minggu ini. Kira-kira kita sebagai orang tua izinkan nggak? Izinkan nggak? Benar, cuma 3 orang yang jawab. Kalau anak kita jelas mau bergaul sama penjahat, pembunuh, pezina, pamit sama kita sebagai orang tua, kita tahu ini anak temannya ini buruk, kita izinkan nggak? Tidak. Kenapa kita tidak izinkan? Karena kita lebih tahu daripada anak ini. Kata para ulama, pada saat seseorang minta sesuatu kepada Allah Azza wa Jal, lalu Allah belum berikan, bisa karena Allah ingin berikan sesuatu yang lebih besar, atau memang kalau diberikan kepadanya malah buruk, malah akan mengganggu dia gitu. Saya kasih contoh berhubungan dengan masalah ini. Ada seorang dokter di Ummul Qura, sudah masuk waktu Isya. Ada seorang dosen di Ummul Qura, beliau bernama Dr. Muhammad hafizahullah. Saya pernah dengar cuplikan ceramahnya menyampaikan sebuah kisah unik berhubungan dengan masalah doa ini. Dia bilang ada teman saya sangat soleh, bagus sekali ibadahnya. Satu waktu dia lamar seorang wanita, dan ini bisa diambil pelajaran bagi teman-teman yang masih bujang. Ada bujang nggak hadir sini? Banyak. Kasihan betul. Maka Dr. Muhammad bilang, teman saya ini sangat soleh, ibadahnya bagus, luar biasa, pokoknya udah suka sedekah, bakti sama orang tua, semua kebaikan ada padanya. Satu waktu dia lamar wanita, satu wanita cocok udah, perempuan juga cocok, dilamar, sepakat 3 bulan lagi pernikahan. Subhanallah, 1 bulan berlalu dari masa kesepakatan 3 bulan ini. Misalnya Januari dilamar, April akan menikah. Berjalan sebulan, pas sudah lewat Februari, pihak perempuan ini tiba-tiba membatalkan tanpa sebab. Nangis-nangis sama orang tuanya, minta batalkan pernikahan. Sampai laki-laki ini disampaikan pada berita, dia tanya orang tuanya, kenapa? Apa sebabnya? Ada kesalahan saya lakukan? Enggak ada. Saya sudah tanya anak saya, kata ayahnya, tetap saya dia tidak mau. Pokoknya intinya batal pernikahan. Di lobi sana sini berusaha bicara sama pamannya, tantenya, nggak ada. Pokoknya anak perempuan ini sudah bulat, batalkan pernikahan. Nangis-nangis, nggak mau makan, nggak mau keluar kamar. Kata Dr. Muhammad, ini kejadiannya unik karena teman saya ini orang soleh. Dia tahu betul orang yang rajin sholat malam, 5 waktu di masjid, luar biasa pokoknya amalnya. Kata dia, temannya merasa, teman saya sudah merasa sudah nggak ada jalan lain, ya sudah dibatalkan pernikahan. Tapi dalam 2 bulan yang tersisa, misalnya tadi kalau kita bilang Januari ke April, bulan Februari sudah lewat dibatalkan, maka bulan Maret sama April ini dia terus berdoa. Anak muda ini terus berdoa, terus dia berdoa kepada Allah, dan doanya selalu, ya Allah kembalikan dia kepada saya, mudahkan saya menikahinya, saya suka dia, jangan sampai saya malu di tengah-tengah masyarakat, dan segala macam bahasa.
Kata Dr. Muhammad, saking seriusnya teman saya ini berdoa, kalau saya lagi ketemu di masjid antara azan iqamah, selalu aja saya dengar doanya minta kembali perempuan itu. Dan saking kesiannya saya juga bilang, ya Allah kabulkan. Karena luar biasa doanya, merengek minta nikah sama perempuan ini. Kata Dr. Muhammad, jadi pertanyaan buat saya, 2 bulan dia berdoa berturut-turut, Allah seperti nggak kabulkan. Terbukti setelah bulan hari H pernikahannya yang tadi ditentukan itu yang dibatalkan, lewat perempuan ini rupanya tunggu tanggal itu, lewat tanggalnya dia lamar oleh laki-laki lain, menikah. Jadi orang baru melamar tiba-tiba diterima, menikah. Pada saat itu dia berhenti berdoa karena sudah jadi istri orang. Rawai lagi antum berdoa, ya Allah matikan suaminya misalnya. Dia berhenti berdoa. Kata Dr. Muhammad, saya subhanallah mengetahui rahasia kasih sayang Allah kepada temanku ini justru setelah perempuan itu menikah sama laki-laki lain. Sebulan pernikahan perempuan itu, kisah nyata di Saudi, sebulan pernikahan perempuan itu, baru sebulan kanker payudara mengenai sebelah kanan payudaranya dan kronis, harus dipotong. Dalam sebulan menikah nggak ada payudara kanan. Bulan kedua kata Dr. Muhammad, rupanya kankernya sudah sangat ganas nyebar ke payudara sebelah kiri, dipotong juga. 2 bulan pernikahan nggak ada payudara. Bulan ketiga perempuan ini ternyata punya masalah di urat saraf bagian belakang kepalanya, sehingga dioperasi dan membuat kedua matanya buta. Bulan keempat perempuan ini meninggal dunia. Kata Dr. Muhammad, subhanallah, yang telah menyelamatkan teman saya dari perempuan itu dengan caranya. Andai saja dia yang menjadi jodohnya, mungkin dia akan sibuk dan lebih sedih lagi karena melihat keadaan istrinya seperti itu. Sangka baik dengan Allah teman-teman sekalian. Allah itu zat yang lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri. Dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ini pada saat selesai perang Hunain, merebut suku, mengalahkan suku Hawazim, hampir seluruh wanitanya suku Hawazim, anak-anaknya, hartanya jadi rampasan perang semua. Kalah mereka dengan muslimin. Ada satu ibu ini masih masa menyusui, bajunya basah dengan ASI. Dia jalan, rupanya sahabat Nabi ridwanullahi alaihim memisahkan antara tawanan anak-anak dengan tawanan ibu-ibu perempuan, dipisahkan masing-masing. Ibu ini keluar dari tawanan perempuan pergi ke tempat tawanan anak-anak kecil. Nabi SAW mau lihat, Nabi bilang kepada para sahabat, perhatikan ibu ini, apa yang dia mau lakukan. Rupanya ibu itu angkat anak kecil, dibalik, terus dilihat sama dia, bukan anaknya rupanya, ditaruh lagi. Dia maju lagi, angkat lagi anak satu, dibalik, bukan anaknya. Rupanya dia lagi cari anaknya nih. Terus saja dia mengangkat anak sampai ditemukan anaknya akhirnya. Dari sekian ratus anak kecil, akhirnya ditemukan sama dia. Begitu ditemukan anaknya, langsung dipeluk sama dia di depan orang-orang semuanya. Pada saat itu lagi panas cuaca, debu berterbangan, orang lagi pada keringatan. Dia masukkan anaknya ke dalam pakaiannya, ditutup, gitu kan? Kemudian disusui sama dia. Subhanallah, ibu ini sudah tidak malu lagi di depan orang. Bagi dia temukan anaknya. Dan bagi dia anaknya lagi butuh susu, disusui sama dia walaupun ditutup dalam bajunya, gitu kan? Tidak ada yang lihat tentunya. Tapi Nabi SAW dan sahabat tahu ibu ini lagi nyusui anaknya. Kata Nabi SAW, saya mau tanya kalian kepada para sahabat, kalau kita bakar api unggun, lalu kita minta ibu itu lempar anaknya ke api, mau nggak dia lempar? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Lihat kasih sayangnya dia sama anaknya begini, nggak bakal dia bunuh anaknya gitu. Kata Nabi SAW, ini pesan Nabi, demi zat, maksudnya demi Allah yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah itu sangat sayang dengan kita teman-teman. Jangan bersangka buruk dengan Allah. Antum kalau sampaikan hajat apapun Allah dengar. Allah itu lebih dekat daripada dari urat leher kita sendiri. Itu dalam firman Allah berbunyi seperti itu. Dan para sahabat saking fahamnya poin ini, sampai-sampai kalau sendal mereka putus, dalam banyak riwayat mereka angkat tangan ke langit sambil mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Sendal minta sama Allah.
Kita kadang-kadang berpikir nanti kalau penyakit kronis baru minta sama Allah. Tidak teman-teman sekalian. Kita kalau mau pakai baju ada doanya, lepas baju ada doanya, mau tidur ada doanya, hal kecil pun minta kepada Allah. Allah kalau kita minta tidak akan melemparkan obat dari langit kalau minta sembuh. Tapi Allah mudahkan kita ketemu sama dokter yang cocok, obat yang cocok, sembuh. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Teman-teman sekalian, kita akan masuk ke syarat diterimanya doa. Masih ada waktu dari azan Isya? 10 menit. Baik. Ada kurang lebih yang saya susun ya. Ini sepengetahuan saya, tentu mungkin masih ada yang lain, Allahu a'lam, tapi saya susun kurang lebih ada 9 syarat diijabahnya doa. Yang paling pertama adalah ikhlas. Apa itu ikhlas teman-teman? Lawan riya. Kapan kita melakukan ibadah untuk makhluk supaya dipuji, kita lagi berdoa setan bisikin, tuh orang di sebelahmu lagi lihat, berdoalah lama-lama, sujudlah, jangan angkat kepalanya, tunggu lagi dilihat, tunggu difoto, tunggu ini dan itu, waswas syaitan. Dan ingat, semua ibadah kata ulama akan terlintas riya. Yang paling pertama syaitan lintaskan riya dulu, karena riya ini senjata pamungkas. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirik. Sedikit saja riya, mau pamer, melakukan ibadah karena makhluk, maka sudah syirik, ditolak sama Allah. Makanya teman-teman, kita harus menjaga keikhlasan ini. Kalau dasarnya ibadah itu diperintahkan oleh Allah di depan umum, kita kerjakan depan umum. Kalau dasarnya diperintahkan tersembunyi, sembunyikan. Contoh, kita kayak hadiri majelis ilmu begini, mana rame-rame, sholat berjamaah, haji, umrah, jihad, memang begitu, cari nafkah, kita di luar, memang depan umum, tinggal kita kontrol niat kita ikhlas. Tapi kalau ibadah itu memang dasarnya tersembunyi, kayak sholat tahajud, sholat duha, zikir, orang tidak dengar, berdoa, jangan dipamer, jangan dibilang, jangan diperlihatkan ke orang lain. Selesai, nggak ada yang tahu. Saya berbagi di poin ini teman-teman sekalian. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur dengan kesolehannya. Dia subhanallah, kalau lakukan satu ibadah, dia kebanyakan selalu tutup mukanya dengan imamah. Jadi kepalanya di imamah, ada sisa kainnya ditutup lagi wajahnya. Termasuk di kancah jihad. Satu waktu pernah pasukan muslimin berangkat untuk melawan pasukan Romawi di zaman beliau. Abdullah bin Mubarak ini ulama besar ya. Maka dia berada di belakang sekali pasukan, dan dia sengaja pakai imamah yang tebal, lalu alisnya ditutup sama dia, dan kelopak matanya di bawah hidungnya juga, di bawah matanya juga ditutup. Orang kalau pakai cadar atau pakai imamah seperti ini, kalau alisnya kelihatan masih bisa dikenal, oh ini si fulan. Tapi kalau ditutup alisnya cuma bola mata, susah dikenal. Lalu dia berada di belakang sekali pasukan, nggak ada yang tahu dia. Subhanallah, itu pasukan muslim ketemu sama pasukan kafir. Rupanya ada dari pasukan Romawi satu orang berotot, badannya besar, memegang pedang yang sangat besar, dan dia tunjukkan keterampilannya di depan pasukan muslimin. Banyak umat Islam yang takut menghadapi dia. Dia nantang, siapa yang mau duel, siapa yang mau duel. Nggak ada yang maju, subhanallah. Muncullah Abdullah bin Mubarak dari belakang, tapi dia pakai tutupan muka tadi. Abdullah bin Mubarak ini badannya tidak besar, kecil. Maju lawan orang tersebut. Terjadi duel yang sangat luar biasa hebat. Dengan beberapa gerakan saja berhasil dikalahkan dan terbunuh orang kafir ini. Yang tadinya karena kuatnya ototnya, sampai mungkin kalau ditebas dengan tebasan orang yang kekuatannya tidak banyak, maka tidak sobek kulitnya orang ini karena kekarnya. Seperti binaragawan kalau kita gitu. Tapi subhanallah, Abdullah bin Mubarak bisa membunuhnya. Waktu dia mati, orang-orang pada bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat umat Islam semangat lagi. Abdullah bin Mubarak jalan di pinggir pasukan, pergi ke belakang. Enggak pamer-pamer depan orang, angkat pedang, enggak, ke belakang. Orang Islam karena sibuk menghadapi musuh, tidak lagi yang lihat dia. Rupanya ada satu orang mengikuti dia dari belakang. Dia bilang, demi Allah saya mau tahu siapa orang ini. Lalu dikejar lagi dari belakang, diam-diam orang itu, Abdullah bin Mubarak lagi di belakang sekali, dia lewat dari belakang kuda, dia loncat, ditarik cadarnya, imamahnya, kelihatan mukanya. Pada saat itu Abdullah bin Mubarak marah, kenapa kau lakukan ini? Dia bilang, ternyata kau hai Abdullah, ya. Kata dia, iya, tutupi aibku ini, kata Abdullah bin Mubarak. Dia menganggap kalau orang tahu, aib bagi dia. Perhatikan teman-teman dan bedakan dengan keadaan sebagian orang di antara kita. Baru nyumbang sedikit masjid,
baru nyumbang sedikit untuk anak yatim, sudah satu negeri tahu. Ya. Bahkan subhanallah di era kita sekarang medsos tidak bisa kalau tidak diekspos. Ekspos sana sini. Mau pergi taklim saja sudah tulis pergi taklim. Pulang taklim. Sholat malam, pamer sama orang. Ya. Bedanya ikhlas dengan riya teman-teman, sebagian kata ulama ya, sebagian perbedaan dasar. Kalau ikhlas itu tidak akan bicara kecuali ada pertanyaan. Misal kita mau ke masjid, orang tanya mau kemana pak? Mau ke masjid. Kita nggak mungkin juga diam. Kalau kita bilang nanti kalau saya jawab riya nih, akhirnya orang jadi curiga. Kalau ditanya jawab, itu ikhlas. Ditanya saja. Kalau riya tidak ditanya, dia yang menceritakan, dia yang bertanya. Kau puasa nggak? Puasa nggak? Saya puasa. Nggak ada yang nanya. Riya. Gitu kan? Ikhlas ini Allah perintahkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun. Katakanlah hai Muhammad, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan dalam setiap keadaan, harus adil. Dan katakan juga, luruskan wajah kalian di setiap solat dan berdoalah pada Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana dia menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula kamu akan dikembalikan kepadanya. Hati-hati di poin ini teman-teman. Saya tutup dengan ini, silakan solat habis ini karena ada hadis yang cukup panjang saya sampaikan, riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, saya langsung terjemahkan saja, akan orang, aku diperlihatkan 3 orang yang pertama masuk neraka. 3 orang pertama masuk neraka. Lalu Nabi SAW mengatakan, yang pertama adalah orang yang mati syahid. Ini mati syahid teman-teman, bukan hal yang ringan, berat. Ya, kalau kita laki-laki ini fahami, kita harus ke medan jihad, tinggalkan istri, tinggalkan pekerjaan, masuk di medan perang, bisa tangannya terputus, bisa matanya tercongkel, bisa disiksa, bisa segala macam. Iya kalau langsung mati, kalau enggak sulit untuk mendapatkan itu, dan itu pun harus ikhlas, kalau enggak jadi masalah. Kata Nabi SAW, orang yang pertama dilempar ke api neraka bukan orang kafir, orang yang mati syahid. Lalu Nabi SAW jelaskan, Allah datangkan dia, kemudian Allah perlihatkan kepadanya segala macam nikmat, dari badannya yang kekar, sifat keberaniannya, keterampilan perangnya, biaya yang dia keluarkan, segala macam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dan dia kenal nikmat-nikmat itu semua. Lalu Allah tanya, apa kau gunakan? Di mana kau gunakan ini semua? Keberanianmu, kekuatan ototmu, keterampilan perangmu, hartamu, di mana? Di mana ya Allah? Enggak ada satupun kesempatan untuk berjihad di jalanmu kecuali aku lakukan. Dan itu aku lakukan karena kamu. Kata Allah SWT, kau telah dusta. Di hari kiamat gak bisa lagi orang bohong. Kau telah dusta. Kau berperang supaya kau dikatakan seorang yang pemberani, dan sudah diucapkan. Kau sudah dapat itu pujian orang. Maka Allah memerintahkan dia, memberikan malaikat untuk menyeret wajahnya di bawah di tanah lalu dilempar ke api neraka. Teman-teman, pujian orang yang selama ini dikejar oleh orang riya ini hanya sepanjang lidahnya. Ini saja. Kamu hebat ya, kamu soleh ya, kamu soleha, oh kamu dermawan. Ini sepanjang lidah. Pujian orang gak membuat perut kita kenyang, gak membuat wajah kita tambah tampan, gak membuat harta kita bertambah, gak ada manfaatnya. Enggak buat apa-apa. Ada orang semalam suntuk sholat malam, besok pagi cerita sama teman di kantor, hilang semalam suntuk dengan 2-3 kalimatnya. Untuk apa? Apa manfaatnya? Dan ini kata Nabi SAW, dia mati syahid karena dia mau dikatakan seorang pemberani. Sudah diucapkan, sudah dapat. Oh itu perang panglima, itu kesatria, itu segala macam. Yang kedua, yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Riwayat lain, Al-Quran dan ilmu agama. Lalu dia mengajarkan ke sana sini. Kemudian Allah datangkan dia, diperlihatkanlah pada saat pertama dia nuntut ilmu, kemudian pada saat pertama dia mengajar, pertama dia hafal surah Al-Quran sampai dia jadi hafid Quran. Lalu Allah tanya, apa yang kau kerjakan dengan ilmumu dan Al-Quranmu ini? Ya Allah, tidak ada kesempatan untuk mengajarkan ilmu kecuali aku lakukan, dan tidak ada kesempatan baca Quran kalau aku baca di siang hari dan malam hari karenamu ya Allah. Kata Allah, kau dusta. Kau belajar agar kau dikatakan seorang alim, ulama, dan kau belajar dan kau baca Quran supaya kau dikatakan qari, pembaca Al-Quran, gitu kan? Dan sudah diucapkan.
tapi kau dusta, maka diseret wajahnya, dilempar ke api neraka. Bayangkan hafidh Quran dan da'i. Yang ketiga adalah orang yang Allah berikan, kata Nabi SAW, harta yang melimpah, segala macam jenis harta ada sama dia, semua jenis bisnis dikuasai sama dia, sampai kaya raya, dan dia sibuk berinfak. Allah perlihatkan di hari kiamat, dia tonton semuanya, dia kenal nikmat itu. Allah tanya, apa yang kau kerjakan dengan harta ini? Ya Allah, aku tidak melihat sebuah kesempatan pun untuk berinfak kecuali aku berinfak di jalanmu karena kamu ya Allah. Kata Allah, kau telah dusta. Kau berinfak agar kau dikatakan jawad, dermawan, dan sudah diucapkan, lalu kemudian diseret wajahnya, dilempar ke dalam api neraka. Ya, sudah masuk waktu ya. Baik, saya tutup dengan kisah ini. Subhanallah teman-teman, kita lihat bagaimana orang-orang yang riya tidak diterima amalnya. Rahasiakan, tahu dan yakin Allah maha lihat. Sifat Allah al-basir, malaikat di kiri kanan mencatat, tidak pernah istirahat, tidak pernah capek, dan semua tercatat dilihatkan pada hari kiamat. Sampai orang kafir, Allah katakan dalam Al-Quran akan mengatakan hari kiamat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa yang kami terima ini? Buku amal hari kiamat. Tidak bisa membedakan mana yang kecil, mana yang besar. Apa kata sebagian ulama tafsir? Dari pertama kita jatuh dari rahim ibu kita, tangisan pertama, kedipan mata pertama, yang ke-10, yang ke-100, yang ke-1 juta, sampai kita meninggal, semuanya terlihat. Dan sebagian ulama di zaman sekarang mengatakan, jangan pernah bayangkan buku amal kita seperti buku yang biasa kita baca, bukan begitu. Kalau di zaman sekarang, kalau tentu bapak-bapak dan ibu sekalian yang hidup umurnya di atas 25-30 tahun lah pasti sudah tahu itu. 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu tidak ada handphone, kita masih pakai telepon rumah. Kita nggak pernah berpikir handphone seperti sekarang sudah jadi perpustakaan berjalan. Apa saja kita mau ada di handphone. Kita bisa bicara sama orang di ujung dunia dengan pakai video call sekarang. Luar biasa. Kita bisa simpan semua data, bisa transfer uang, bisa segala macam dari sini. Maka teman-teman sekalian, kita harus fahami fasilitas yang Allah SWT berikan semua ini untuk digunakan di ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada kemaksiatan. Dan bagaimana kita menunggangi semua ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.